Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tentang beberapa catatan saya di bulan Mei 2021, masih di akhir Ramadan 1442 Hijriah. Karena lelah setelah kemarin kita dari Bogor, kita baru nyampe di jam 11 malam. Jadi setengah hari ini saya hanya bisa tidur saja di kamar. Zuhur baru saya benar-benar membuka mata. Setengah hari berikutnya masih dituntaskan dengan menulis dan menikmati suasana Sukabumi, dan entahlah saya lupa hari itu ngapain lagi. Baru saat malam hari ada berita duka karena almarhumlah Kiai Haji Tengku Zulkarnain wafat hari itu. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sekali lagi Indonesia berduka dengan wafatnya seorang tokoh ulama asal dari Pekanbaru, Riau. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan perjuangannya tetap dilanjutkan oleh para generasi-generasi selanjutnya. Besoknya di 29 Ramadan, di hari Selasa, badan saat itu masih kurang enak. Semalam hanya tidur 2 jam karena paginya tidur terlalu lama. Belum lagi karena seharian gak ada kegiatan oleh itu. Belum lagi karena ditinggal istri beli jilbab, jadi harus jaga anak-anak. Belum lagi karena ditawarin baju yang eh, kurang laku. Akhirnya saya yang harus bayarin. Eh, Belum lagi karena ada peraturan baru harus swab antigen sebelum masuk kerja. Tapi peraturan itu akhirnya batal. Jadi hari itu kita seharian di rumah dengan mood yang tidak begitu baik. Pagi hari setelah suara hafalan, waktu itu saya masih ikutan tahfidz online. Saya main game lagi, lalu belajar ngetik sambil nulis dan jagain anak-anak. Dan siang hari juga saya menidurkan anak-anak. Jadi di rumah saja selebihnya hari itu. Padahal ini udah hari terakhir Ramadan ya. Wah, masih banyak beberapa foto yang hilang seperti ini nih kadang. Jadi ini hari libur sehingga di mana-mana ya libur. Orang-orang sibuk dengan berbagai persiapan menjelang Lebaran. Sementara saya lebih gemar menyendiri saja, menulis dan merenung entah tentang apa. Sementara orang-orang ya mulai belanja, beli kue, bikin kue, atau berkunjung ke keluarga. Dan alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk membagikan rezeki kepada beberapa orang sebagai amanah dari DKM di tempat kerja. Di bulan Ramadan, ini hari terakhir Ramadan ya. Tapi sayang fotonya pada hilang begini. Ini sepertinya saya coba, harusnya saya perbarui ini. Karena susah juga sih. Coba saya copy all. Saya refresh. Jadi ini karena apa? Karena jaringan. Harusnya ada sih apa fotonya. Oke. Udah ada nih. Dan besoknya di hari terakhir bulan Ramadan, kita paste. Oke. Jadi di bulan akhir bulan Ramadan jam 8.49 saat itu saya di saung lagi menulis di antara Umah yang ingin pergi ke pasar untuk nuker bajunya, dan waktu yang berlalu karena ingin sekedar bebenah rumah atau cuci motor. Jadi pelan banget dinulis. Saya udah pakai 10 jari. Jadi waktu itu saya belajar pakai 10 jari ketika bulan Ramadan. Ini anak-anak masih berdatangan dan saya merasa bersalah sih. Berasa nggak bisa berbagi waktu lebih optimal dengan anak-anak yang masih ingin bermain dengan kita. Tidak ada agenda apa-apa hari itu, jadi kita di rumah saja menikmati pagi dengan suara burung, yang tidur, dan sore menikmati senja. Tidak ada jadwal untuk ceramah kemana-mana. Canda sih, saya nggak ada jadwal ceramah juga, jadi hanya di sini saja.
Dan malam hari kita ada takbiran dan kita udah ngirim dana untuk keperluan Umi untuk beribadah haji. Ini suasana takbiran di kampung kami. Ramadan sudah disenja, berakhir di senja ini. Saya masih begini saja, saya bilang, tapi harap dan doa tak pernah lepas. Meski sederhana, amatlah yang paling penting hari itu. Saya berdoa adalah untuk tetap mendapatkan ampunan atas segala kesalahan dan bisa kembali dengan keadaan yang sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan kasih sayangnya Allah. Kita coba perbarui. Besoknya kita udah mulai memasuki bulan Syawal. Jadi ini suasana Lebaran di kampung kami. Ya, teman-teman pasti punya suasana Lebaran yang membahagiakan. Jadi Lebaran tiba, semua keluarga berkumpul berbahagia. Dari subuh kita berjamaah, lalu sholat id, lalu kita berziarah, dan sholat zuhur setelah kita coba bersilaturahmi, makan bersama, lalu kita bersilaturahmi ke para guru. Alhamdulillah kita sudah dapat support dan tenang rasanya bisa bersilaturahmi. Waktu itu kita bersilaturahmi ke Pondok Pesantren An-Nizam dan alhamdulillah bisa berangkat di hari ini. Dan siang harinya kita juga ke Kota Mana. Tapi sebelumnya kita sempat juga ke Sukaraja dan kita menginap ke Kota Mana dan bersilaturahmi ke Akididin di malam hari. Ya, suasana menginap waktu itu kurang baik, saya kira. Saya masih main game sampai jam 11 malam. Ada kakak juga yang menginap dan besok harus kembali ke Jakarta. Hanya sehari, hanya hari Lebaran saja. Itu Lebaran kami. Senang sih bisa sholat idul jamaah, salaman, berkumpul, bersilaturahmi ke para guru dan kepada para keluarga. Kita sempat Waktu itu kita sempat beliin baterai handphone juga ya. Saya ingat banget handphonenya itu sampai diikat pakai karet. Itu kakek saya, satu-satunya kakek yang masih hidup dari keluarga bapak. Kayaknya bapak sayang banget sama kakak-kakak adiknya. Masih ada beberapa orang. Ya sayang karena orang tua beliau sudah wafat. Itu ya, jadi kita nginep di Kota Mana, lalu hari Jumat waktu itu kita Jumatan saja. Setelah pagi harinya kita berkeliling mencari sarapan tadinya, cari bubur, tapi kita makan ulen aja, uli, dan rumah memandikan anak-anak dan kita berkunjung ke Wa Ubed. Ini adalah kakak dari ibu mertua. Lalu kita istirahat, kadang main game karena HP udah error jadi gak seru. Malamnya kita nyuci jam 10 untuk persiapan besoknya ke Pelabuhan Ratu. Ini suasana di Kota Mana sih. Saya kangen banget suasana pesawahan seperti ini, view pegunungan di belakangnya. Saya Jumatan bareng Najmi di atas dengan Bapak sebagai khotib. Kita sudah di Sukabumi waktu Jumatan. Jadi hari ini segar. Hari kedua Lebaran, meski ingin rasanya berkunjung ke rumah teman atau rekan kerja sama di Sukabumi, tapi kita nggak kemana-mana. Kapan-kapan mungkin. Menarik sih. Nah besoknya kita berangkat di jam 9 ke Cirenget, sebuah daerah di Cisaat, Sukabumi. Kita berangkat jam 9 lalu mampir ke Yasira dan kita mendengar ceramah dan kisah serta doa dari Kang Babas. Beliau ini adalah guru saya yang masih hidup di pesantren karena guru saya yang benar-benar di pondok itu sudah wafat. Jadi beliau ini seperti guru saya, tempat saya bercerita. Mudah-mudahan saya bisa berkunjung lagi kepada beliau dan bisa mendapatkan nasihatnya. Lalu ke Yasira dan kembali ke Cirenget, lalu pulang dan difoto bersama, lalu istirahat dengan menyantap beberapa masakan. Kita sempat difoto dulu sekeluarga. Yang paling berkesan ketika ke Kamabas itu memang beliau masih begitu ramah kepada kami. Kita diskusi tentang beberapa perubahan di keluarga pesantren dan ya saya bahagia. Saya disambut dengan baik.
hari itu kita sempat berfoto bersama dulu di studio foto bersama orang tua. Besoknya di tanggal 4 Syawal, hari keempat Lebaran, awalnya saya bilang saya lelah, pengen istirahat gitu. Karena dari kemarin ke Bogor gitu, terus Lebaran, terus kita kemana-mana kan jadwal Lebaran. Tapi akhirnya kita Senin aja, tadinya kita ke Pelabuhan, tapi Bapak bilang berangkat aja lah, karena udah niat. Eh, Padahal sebenarnya hari itu kita mengagendakan untuk menginap saja di pantai, tapi batal. Jadi kita mulai lanjut ke pelabuhan, meskipun dengan setengah hati, dan kita sampai di jam 12. Setelah itu kita isi bensin dan lewat Cibadak, lalu lanjut ke pelabuhan sampai jam 2 siang. Dan ternyata memang benar waktu itu pelabuhan ditutup, kita nggak bisa ke pantai. Padahal udah pengen nginep tuh di pantai. Akhirnya kita putar balik jam 7 malam baru sampai rumah. Macet, udah macet, terus ditutup juga pantainya. Setelah ngopi dan beli seafood di Sudirman, Jalan Sudirman Sukabumi, dan ya ada kabar yang kurang enak juga dari keluarga, ada yang terkena stroke gitu, setengah badan. Dan ya itu adalah momen pertama kita untuk menyantap seafood bersama keluarga. Anak-anak tetap aktif di rumah saudara, saya senang sih mereka tetap sehat. Lanjut di hari kelima, kita membuka mata lagi di jam 5.30, kurang baik. Dan saya mulai mengetik, begini baru ingat saya harus mulai bisa ngetik dengan 10 jari. Tapi entah hari ini gimana, nggak mau kemana-mana hari ini. Kita masih olah dan masih terbaik soal meeting pagi. Eh, dan memancing kita untuk meeting jam 1 PSM. Jadi kita mulai kerja di tanggal 5 Syawal ini hari Senin. Hari Selasa ada berita duka lagi. Hari ini di Syawal tahun itu memang berapa berita duka berdatangan, masih libur. eh, Meski sesekali masih diminta laporan dan menyiapkan meeting core non core seperti kemarin, saya masih bisa nulis hingga sore hari kami dapat kabar bahwa di Dinovat Rambai. Dan maka hari itu kita sekeluarga berangkat jam 2.30 dan sholat di Al-Falah di daerah Rambai, Sukamantri. Ada haru saat menyaksikan jasad terbujur untuk dikubur sore itu. Mata gua berasa lebih bermakna rasanya. Karena ini adalah ayah dari eh, salah satu ustadz di sana yang memang masih saudara. Malam hari ada sesi untuk konsultasi, eh, coaching. Itu kita ada sesi coaching, ditarikkan hari selesai buku untuk kita setorkan, dan masih diskusi tentang kepindahan kita di akhir bulan depan. Jadi waktu itu kita punya target nulis buku. Selanjutnya kita istirahat, meski banyak yang masih ingin ditulis, kita coba istirahat ya. Oke teman-teman semuanya, itu dulu. Kita sudah bahas sekitar 6 hari, cukup panjang juga ini untuk uh, tulisan kita, masih belum satu posting ya. Berikutnya kita akan bahas coba hari kita di Bekasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.